membahas lebih detail mengenai manusia. Mungkin bisa dimulai slideshow-nya ya. Manusia itu 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Satu hal, saudara, untuk keselamatan yang kita akan terima, ya, apakah kita sudah mengerti dengan jelas keselamatan itu? Apakah kita sudah mengerti dengan jelas? Pengetahuan akan kelahiran baru itu adalah titik balik dalam sejarah kehidupan manusia. Maksudnya nih, mengerti dengan jelas, titik baliknya adalah pengetahuan akan kelahiran baru. Kalau kita tahu, kita siap untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di sini jelas dilihat ya, manusia itu terdiri dari yang hijau ini manusia tubuh, yang di tengah jiwa. Jiwa itu terdiri dari emosi, pikiran, ya, kehendak bebas, pikiran, emosi, dan satu lagi conscience, hati nurani. Yang ketiga ini adalah roh, ya, roh. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bisa lihat di kaca, oh itu kelihatan, tapi jiwa dan roh tidak bisa kelihatan. Saudara, tubuh kita itu kalau kita cubit kita berasa sakit, betul? Tubuh kita kalau kita cubit kita rasa sakit. Jiwa kita pun bisa tersakiti dengan apa? Kata-kata. Karena jiwa itu kita bisa marah, kita bisa bahagia, kita bisa sakit hati. Itu karena apa? Perkataan orang yang kita dengar. Itu di jiwa kita. Tapi roh, kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan roh. Allah memberikan kehidupannya melalui roh kita, dan kehidupan dari arah itulah yang mengalir melalui jiwa dan sampai ke tubuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jiwa dan roh ini, banyak orang berkata bahwa manusia cuma terdiri dari tubuh dan jiwa. Tidak ya, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Orang yang lahir baru itu adalah makhluk roh, kita memiliki jiwa, dan kita tinggal di dalam tubuh. Amin, saudara. Dan disitulah Tuhan berhubungan dengan kita melalui rohnya. Kadang kita mendengar firman, tapi kita tidak mengerti. Hati-hati ya saudara. Ketika kita mendengar firman dan kita tidak mengerti, itu sama seperti ketika penabur menabur benih. Kemudian benihnya jatuh di pinggir jalan dan dicuri iblis. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita tuh harus benar-benar mengerti. Masuk sungguh-sungguh di dalam hati kita. Sampai kita mengerti. Markus 4 ayat 15 katakan gini, orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur. Pengkhotbah bilang gini, saudara-saudara sudah diselamatkan, firman Tuhan berkata bla 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 bla. Nah sampai di rumah misalnya, habis atau setelah mendengar itu, kita nggak pernah ngecek lagi melalui Alkitab. Ayatnya benar nggak sih? Tuhan, saya tidak mengerti nih Tuhan. Kita kan punya Roh Kudus, amin. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Ketika kita lahir baru, kita diberikan roh Allah ke dalam diri kita. Roh, kalau kita baca di Yohanes 16, dia yang akan mengajar kita. Roh yang terus-menerus mengajar kita sampai kita mengerti. Karenanya kita harus benar-benar mengerti apa yang terjadi saat kita menerima Tuhan. Ya, pengertian akan firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak mengerti, kita harus cari tahu. Makanya saya katakan renungkan firman Tuhan itu. Jadi benar-benar direnungkan seperti kemarin saya kasih ilustrasi seperti sapi kalau makan gitu ya. Renungkan sampai akhirnya Roh Kudus menyatakan ini loh maksudnya tuh begini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengerti firman Tuhan, firman itu akan dicuri. Tapi ketika kita mengerti firman Tuhan, itu menghalangi iblis untuk menarik Anda kembali ke dunia. Ngerti nggak? Maksudnya kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita jadi malas gitu loh. Terus ada tekanan dunia, ada apa segala macam ajakan-ajakan dunia itu akhirnya membawa kita kembali ke dunia. Ya. Membawa kita lama-lama akhirnya kita dibutakan.
Kita baca firman sama aja seperti kita baca buku cerita. Ya, saya dulu sebelum saya kenal Tuhan sungguh-sungguh, saya baca Alkitab bolak-balik, tapi saya nggak ngerti sama sekali. Sama aja seperti saya baca buku komik gitu, atau saya baca koran. Nggak mengerti sama sekali gitu loh. Sampai setelah saya lama-lama saya mengerti, setelah saya lahir baru saya mengerti, oh maksudnya itu begini gitu loh, maksud firman Tuhan. Nah ingat ya, ketika kita sudah mengerti firman Tuhan itu, ada janji-janji Allah. Ada janji Allah yang dikatakan gini, di dalam Roma 10, 9-10, kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa dia telah dibangkitkan dari orang mati, maka kita diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Berarti kita telah memiliki keselamatan. Amin. Keselamatan itu telah menjadi bagian kita. Di situ kita tahu, oh saya sudah selamat. Ayat 13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah hal ini telah saudara lakukan? Apakah saudara sudah menerima Yesus, mengatakan bahwa Yesus engkau adalah Tuhan dengan mulut dan percaya? Saya yakin dan percaya kalian semua sudah ya, yang di Belgia semua sudah ya. Kalau jawaban saudara iya, maka kita selamat. Surga menjadi bagian kita. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Ya saudara, dan saudara ingat bahwa Allah itu memegang janjinya. Antara lain, ini hanya sebagian aja yang saya ini, saudara bisa mencari sendiri. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28-29. Tuhan Yesus bilang gini, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, jadi kalau hidup yang kekal diberikan kepada kita, sudah pasti kita memiliki surga. Ya saudara. Kedua, dia menjaga kita. 2 Timotius 1 ayat 12 katakan gini, sebab itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Banyak orang yang malu ngaku dirinya Kristen. Saudara pernah nggak ngelihat misalnya nih orang Kristen datang ke restoran gitu, terus untuk doa aja itu malu gitu. Jadi doanya cuma pura-pura aja gitu. Kalau saya sih nggak malu, karena saya tahu saya Yesus itu menolong saya. Saya tahu bahwa Yesus itu segalanya dalam kehidupan saya. Jadi kita nggak usah malu. Kalau kita malu mengakui Yesus di hadapan umum, Tuhan Yesus katakan dia pun malu mengakui kita di hadapan Allah dan para malaikat. Ya, jadi dia menjaga kita, dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita hingga pada hari Tuhan. Dia berkuasa memelihara kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Yang ketiga, dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Nah ini kadang-kadang ya, kita suka, males Tuhan hari ini gak mau berdoa, gitu. Males baca Alkitab. Tapi tetap Tuhan itu setia, karena Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Firman yang keluar dari Allah tidak akan kembali kepada dia secara sia-sia. Ya, Yesaya 50 ayat 11. Di sini di 2 Timotius 2 ayat 11-13 katakan begini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, kalau kita berbuat salah dan putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan itu baik ya saudara, dia amat sangat mengasihi kita. Jadi pengetahuan akan firman Tuhan itu membukakan hati kita untuk masuk ke dalam pengalaman bersama dengan dia. Kita ketika lahir baru, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Contohnya banyak sekali yang akan saudara alami. Misalnya pada waktu saudara mau masak, aduh lupa apa ya bumbunya ya gitu. Pasti Roh Kudus ingatkan. Itu satu pengalaman yang indah ya saudara. Mungkin sepele bagi saudara gitu loh. Tapi hal-hal yang seperti itu Tuhan akan ingatkan gitu loh. Misalnya gini, aduh Tuhan apa nih, apalagi sekarang saya ya, umur saya sudah lumayan, kadang-kadang lupa gitu, aduh Tuhan saya bilang apa sih tadi, saya mau apa gitu. Kita bukannya memperbudak Tuhan, tetapi Roh Kudus mengingatkan kita. Itulah cara kita bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Sering sekali berkomunikasi dengan Tuhan.
hal-hal yang kita jalani hari lepas hari, setiap hari kita komunikasikan dengan Tuhan. Ya, memahami, di sini dikatakan yang nomor satu, memahami apa yang terjadi dengan kehidupan kita setelah kita diselamatkan. Yang kedua, kita mulai memiliki hubungan dengan pencipta alam semesta. Hebat ya, saudara. Kebayang nggak, saudara? Kita itu memiliki hubungan dengan yang memiliki jagat raya. Wih, bangga sekali. Saya bangga loh. Mau bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang mau berhubungan dengan Tuhan itu, mereka cari kemana-mana. Mereka pergi kemana-mana untuk cari Tuhan. Tapi kita memiliki hak istimewa berhubungan dengan pemilik jagat raya, alam semesta ya saudara. Kita memiliki hubungan itu dengan Dia. Bangga saudara, kita harus bangga kita punya Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita tuh kalau kita mengenal dan mengikuti Dia, kita akan memiliki damai sukacita yang tidak dapat dikatakan. Ada damai sukacita yang terus-menerus saudara. Kita tahu ketika kita hidup di dalam Dia, kita mengikuti Dia, kita kenal Dia, kita tahu siapa Dia. Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Jadi benar-benar damai sejahteranya itu sejati yang Dia berikan. Saudara, satu pengalaman yang saudara juga harus alami itu. Ketika saudara resah atau rasa gimana, berdoa, Tuhan berikan damai-Mu, berikan damai-Mu, berikan damai-Mu. Ketika saudara memiliki damai itu, saudara percaya ketika saudara punya masalah saudara selesai. Kenapa? Karena Yesus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Tuhan berjanji, apa saja yang kau minta dan doakan di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, Bapa akan memberikannya kepadamu. Tapi satu hal, kalau kita tidak lahir baru, itu hanya mimpi katanya itu ya. Doa, apa sih? Janji Tuhan itu hanya mimpi, saudara. Karena apa? Karena kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Yang keempat, ada manfaat yang bisa diterima dari keselamatan. Banyak sekali manfaat-manfaat. Misalnya ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita kesesakan, kita dihiburkan. Ketika kita menemui jalan buntu, Dia akan membuka jalan untuk kita. Ya, kalau saudara baca di 1 Korintus 10:13 katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ketika kamu sudah tidak sanggup, Tuhan akan turun tangan untuk membuka jalan bagi kita. Enak ya saudara jadi anak Tuhan. Dan yang kelima dia katakan ini, Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup saleh oleh pengenalan akan Tuhan. Banyak orang yang seperti kemarin ya, ada yang kesaksian bilang, orang diajari firman, mereka udah mengerti, diinjili, mereka udah mengerti, akhirnya mereka bilang, saya nggak mau ikut Tuhan, soalnya kalau ikut Tuhan nanti nggak bisa berbuat dosa, nggak bisa begini, maksudnya nggak bisa merasakan kesenangan dunia. Karena setiap orang yang sudah lahir dari Allah, itu sudah tidak ada keinginan deh saudara untuk berbuat dosa. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat, sebentar. 1 Yohanes 3 ayat, dikatakan 1 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita ya setiap orang yang sudah lahir baru, lahir dari Allah, itu tidak akan berbuat dosa lagi. Karena ada benih ilahi dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan dosa, pasti Roh Kudus itu mengingatkan kita kembali. Jangan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Manfaat keselamatan bukan hanya kita bisa masuk surga hidup kekal, tapi kita di bumi hidup seperti di surga. Dan pengetahuan akan firman Tuhan juga membuka jalan kepada janji-janji Allah. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu janji Allah? Jangan kata orang ya saudara. Seperti ada pujian orang buta yang nyanyi gini loh, bintang kecil di langit yang tinggi, katanya, karena dia nggak bisa melihat ya saudara. Jadi jangan kita hanya kata orang, ya, tapi kita alami sendiri. Jangan, wah si itu mengalami kesembuhan ilahi loh, begini-begini. Jangan, tetapi alami sendiri dalam hidup saudara. Maka saudara memiliki satu pengalaman dengan Tuhan. Ya, pengalaman itu yang membuat kita semakin kuat dengan Tuhan. Ketika kita sharing pengalaman kita dengan Tuhan, gimana Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menolong kita, kita sharing dengan orang lain, saudara akan diberikan pengalaman-pengalaman yang baru lagi. Ya,
Itu yang dibilang, apa yang kita tabur, kemudian kita akan menuai lebih banyak lagi. Kita tabur lagi ke orang, kita akan menuai lebih banyak lagi. Itu cara kerja firman Tuhan. Jadi kerajaan Allah ada pada kita. Dan setiap hari di bumi seperti di surga. Artinya, kita sepenuhnya ya saudara, kita akan mengalami kasih Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, kita akan ada damai sejahtera, kita memiliki kesehatan, kelepasan, kelimpahan, dan lain banyak lagi. Apa yang dijanjikan di dalam buah-buah roh, itu menjadi bagian kita. Apa yang dijanjikan dalam karunia roh, itu akan menjadi bagian kita. Jadi sebagaimana pikiran kita diubahkan, itu berubah mengikuti sesuai roh kita. Ya, seperti tadi saya katakan, ketika kita lahir baru, roh kita yang lama sudah dibuang, sudah mati, roh mati itu dibuang dan digantikan roh yang baru. Di Roma 6 ayat 4, 5, dan 6 nanti saudara bisa baca ya. Jadi kalau kita mati bersama Yesus, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa di bumi seperti di surga, tidak ada air mati. Di surga ada air mata, tidak ada, saudara. Di surga ada kutuk, tidak ada. Tidak ada sakit, penyakit, tidak ada penghakiman. Tetapi selalu penuh sukacita, penuh damai, dan penuh sehat, selalu diberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Amin, saudara. Perbaharui pikiranmu. Belajar. Untuk mendapatkan itu semua, kita harus memperbaharui pikiran kita. Ketika kita bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan janji-janjinya, seluruh penampilan kita akan berubah. Contohnya, ini yang sebelah ini kayaknya kita belum mengerti janji-janji Allah, kita tidak hidup di dalam kasih karunia. Makanya kita selalu merana, yang sebelah kiri ya, yang ada singa ngeliatin, Tuhan itu cuma melihatin aja. Yang di sebelah kanan bagaimana kita tuh bersuka cita ya saudara, untuk menerima kabar apa yang dengan pembaharuan dari pikiran kita, semakin kita kuat, semakin kita mengerti, saudara. Jadi aliran-aliran Tuhan dalam kehidupan kita itu semakin tanpa ada batasnya. Kita akan hidup dalam tidak tanpa batas, tetapi di luar batas-batas manusia. Karena Tuhan yang menolong kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan, kalau kita mau memperbaharui pikiran kita, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, transformasi, terjadi transformasi oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara berpikir kita, jiwa kita harus sama sejalan dengan roh kita. Roh kita sudah dilahirkan baru, kita mendapatkan roh yang baru dari Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Kita memiliki hak seperti anak-anak Allah. Makanya saya katakan, kita kalau bangun pagi katakan, aku anak Allah. Gitu. Aku anak Allah. Terus sehingga kita tuh tahu bahwa saya adalah anak Allah. Gitu loh. Dengan kita mengetahui bahwa kita adalah anak Allah, kita akan jauh dari melakukan dosa. 2 Korintus 5:17, roh kita itu benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi roh yang lama itu yang sudah mati karena dosa-dosa masa lalu sudah tidak ada lagi, dan Tuhan menggantikan dengan roh yang baru. Roh kita benar-benar baru, sempurna dan dewasa. Nah, sekarang kita lihat gambar di situ ya, bahwa roh kita itu benar-benar baru, diperbaharui sama sekali. Firman itu memperbaharui pikiran seperti apa yang terjadi dengan roh kita. Jadi firman terus-menerus memperbaharui pikiran kita seperti roh kita, seperti perubahan ulat menjadi kepompong. Saudara lihat ya, demikian juga firman. Firman itu mengubah dari dalam. Kita baca dari luar, firman dari dalam mengubah kita. Kita baca, kita mengerti, kita renungkan, maka dia akan mengubah. Kita akan menjadi, semakin lama kita akan menjadi seperti Kristus. Penampilannya akan indah, saudara. Kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Saudara, dalam kitab Wahyu, Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia tersungkur, betul? Ketika kita telah
penuh dengan firman Tuhan, kemuliaan itu ada pada kita, saudara. Dan kemuliaan itu akan terpancar keluar dari dalam kehidupan kita. Saudara tahu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, posisi Adam dan Hawa di Taman Eden, dia memakai baju kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu terangkat hilang. Dan manusia rohnya menjadi mati, saudara. Tidak mengenal Allah. Mati di sini berarti tidak bisa berhubungan sama sekali dengan Allah. Ya, keadaan dunia, karena kita masih ada dunia, maka tekanan-tekanan ini akan kita alami. Semua ini orang-orang yang bermasalah, saudara. Ya, kita ada tekanan dari segala macam. Tetapi saudara ingat bahwa kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Jangan izinkan hal-hal tekanan-tekanan yang menekan saudara itu sampai masuk dalam kehidupan saudara. Contohnya misalnya salah satu dengan kemarahan. Kalau kemarahan itu saudara pendam sampai bukan matahari terbenam ya, sampai lama, kemarahan itu akan berakar dan itu akan menjadi kepahitan dalam hidup kita. Itu harus dilepaskan karena kita tuh mampu, kita tuh sanggup. Saya pernah waktu itu saya tidak suka sama seseorang, saya bilang, Tuhan, saya benci sama orang itu, Tuhan, saya marah sekali Tuhan sama orang itu. Saya benar-benar marah. Tuhan katakan, kamu ampuni dia. Enggak bisa Tuhan. Terus saya katakan ditambah akhir, Tuhan, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Sampai akhirnya, iya Tuhan, saya mengampuni dia. Kamu belum mengampuni, Tuhan bilang. Saya sudah mengampuni Tuhan. Kamu belum mengampuni, saya sudah mengampuni Tuhan. Saya mengasihi dia. Saat saya katakan saya mengasihi dia, dendam, kemarahan itu terangkat, saudara. Itulah cara kerja yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar belajar bagaimana caranya kita bisa melawan apa yang masih daging gitu loh. Karena kita adalah manusia roh, kita memiliki jiwa dan kita tinggal di dalam tubuh ini. Saudara, kerajaan sorga yang akan kita alami bukan ketika kita mati di sorga nanti. Bukan. Saat ini ketika kita di bumi, di sorga kita nggak mungkin sakit lagi. Di sorga kita tidak mungkin susah lagi. Di sorga tidak ada air mata, saudara. Tapi di bumi ini, kalau Tuhan katakan di bumi seperti di sorga, ya kita alami. Hal itu harus kita alami. Kita nggak usah bilang, oh saya harus berbuat baik untuk diperkenan Tuhan. Enggak kok. Tuhan sebelum waktu kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita. Saat ini Tuhan mengasihi kita, nanti pun Tuhan mengasihi kita gitu loh. Jadi dosa kita yang lama itu sudah diampuni, dosa kita saat ini sudah diampuni, dosa yang akan datang pun sudah diampuni. Karena apa? Karena karena Tuhan tidak melihat kita sebagai manusia, tetapi Dia melihat tudung darah yang ada pada kita. Kita dinaungi oleh darah Yesus. Jadi yang Tuhan lihat itu adalah kemuliaan kita. Makanya apapun yang kita doakan Tuhan Yesus kepada dalam nama Yesus, Bapa tidak melihat, oh anak ini bersalah, saya nggak mau, anak itu saya nggak mau pergi sana, saya mau cari anak. Tidak. Ingat di Lukas kisah mengenai anak yang hilang, begitu dia kembali, bapaknya tetap menunggu. Apapun yang kita lakukan, ingat saudara, Bapa tetap menunggu kita. Roh Kudus yang di dalam kita akan mengingatkan kita untuk kembali kepada Bapa. Kita tidak tinggal di zaman Taurat ya saudara. Kita tinggal di dalam kasih karunia. Kasih karunia, memang ada firman yang mengatakan bahwa kita harus menderita seperti Yesus. Saudara, kalau kita tidak dikaruniakan kita tidak dikaruniakan untuk menderita, kita tidak akan menderita. Kita tidak ditentukan untuk menjadi martir, saudara. Kita tidak akan menderita seperti martir. Kita enjoy aja hidup kita di dalam Tuhan. Kita tahu kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa tahu apapun yang Tuhan mau kita lakukan, kita bisa lakukan. Karena bukan dari kekuatan kita. Ingat, minggu lalu saya katakan, kepintaran, kekayaan, berbuat baik, itu tidak bisa membawa kita ke surga. Tidak bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan adalah kelahiran baru, perbaharui pikiran kita, dan kita akan menjadi seperti Tuhan. Penampilan kita pun otomatis berubah, saudara. Ya, karena itu berubahlah oleh pengetahuan akan Allah. Maka hidupmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Yosua 1 ayat 8 dikatakan ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus terus-menerus menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, ingat kita punya Tuhan. Kita, saudara lihat gambar 2 ini, Tuhan memberkati kita dan Tuhan mau mengembalikan posisi kita di mana hubungan Tuhan dengan kita menjadi lebih akrab. Untuk hal itu saudara memerlukan apa? Harus menerima baptisan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ya, tanpa baptisan Roh Kudus saudara tidak bisa berhubungan secara akrab dengan Tuhan, karena saudara akan lebih ditarik ke dunia. Dunia lebih kuat menarik saudara. Ya, saya sempat tadi renungkan, saya pikir gini, Tuhan, waktu murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu kan, mereka kan dibaptis pada baptisan Yohanes kan. Terus sebelum Yesus naik ke surga, mereka dihembuskan rohnya. Tetapi ingat ya saudara, ketika mereka dihembuskan rohnya, Roh Kudus berarti mereka sudah ada Roh Kudus. Tetapi ketika di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, mereka menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Di situ mereka mulai, itu yang di belakang baptisan roh, berkata-kata dalam bahasa asing. Ya, saudara, kalau misalnya saudara rindu bisa bersekutu dengan Tuhan, pertama saudara cari sungguh-sungguh Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah aku selagi aku masih bisa ditemui. Jadi kita harus mengerti sungguh-sungguh bahwa posisi kita di dalam Tuhan, saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang terus-menerus dilindungi, dijaga. Kita tidak pernah ditinggalkan. Dan kita adalah orang-orang yang berjalan dengan kuasa. Saudara baca di Efesus 1 ayat 23-24 dikatakan apa? Kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu, buka mata hatiku supaya aku melihat betapa hebatnya kuasa, betapa hebatnya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara rindu nggak memiliki hal seperti itu? Ya. Saudara, kekristenan itu bukan cuma hari Minggu ke gereja, mau makan berdoa, ini berdoa, bukan itu saudara. Tetapi kekristenan yang benar adalah saudara berjalan terus di dalam karunia-karunia roh. Karena itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita orang yang lebih dari pemenang. Kita bukan orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Amin saudara. Mari kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenali Dia, supaya kita lebih tahu kita hidup dalam anugerah. Kita orang-orang yang telah dimerdekakan, kita orang-orang yang telah diurapi, kita orang-orang yang telah dipimpin sama Dia. Kemanapun kita pergi, saudara tidak akan pernah sendiri. Apapun masalah kita, Tuhan Yesus akan turun tangan. Percaya saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak hari ini bilang A, besok bilang B, tidak. Di 2 Korintus 1 katakan di dalam Yesus yang ada hanya ya dan amin. Jadi saudara mari, ketika kita tahu bahwa kita hidup di dalam Yesus, sorga menjadi milik. Satu ayat kita baca sama, saya bacakan ya, dari Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari sorga. Sorga adalah milik kita, saudara. Segala berkat rohani di sorga menjadi bagian kita. Apa yang ada di alam roh, kalau kita menginginkan sesuatu, alam roh telah ada lebih dahulu. Dan kita tinggal mengimplementasikannya ke alam jasmani. Kalau saudara mengerti itu lebih dalam, dahsyat saudara. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin.